Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Selanjutnya kami persilakan Mbak Rike Tia Pitaloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama PT PLN yang diwakili saat ini oleh Direktur Distribusi, kemudian Direktur Utama PT Land Industri, Direktur Utama PT Dana Reksa. Untuk Dana Reksa saya no comment, karena dari awal saya melihat Dana Reksa harusnya lebih fokus pada penyehatan BUMN yang dititipkan, dan wilayah kerjanya terlalu banyak multisektor. Kemudian untuk PT Land Industri, seperti yang saya sampaikan, saya memberikan dukungan penuh untuk penguatan industri pertahanan, khususnya yang ada dalam wilayah otoritas PT Land Industri begitu. Malah saya mengatakan ini PMN-nya kurang, ya, karena peluru saja kita masih import. Ya, andai kata PT Land ini kuat, peluru kita tidak perlu import. Berapa Pak total peluru yang diimport setiap tahun kira-kira? Kapasitas produksi kami itu 400 juta butir per tahun. Nah, sementara backlog yang harus kita penuhi itu sekitar 1 sampai 1,5 miliar butir per tahun. Jadi cukup banyak. Jadi impornya berapa? Hampir 1 miliar per tahun. Termasuk dari Serbia ya Pak ya? Iya, termasuk dari Serbia. Dan Kroasia? Negara-negara situ, Bu. Ya, negara-negara situ yang begitu aja bisa ya Pak ya. Industri pertahanannya luar biasa. Saya hanya mengingatkan saja, jangan lupa kalau saya tidak salah ada peraturan perundang-undangan ketika ada importasi peralatan pertahanan begitu, itu kalau saya tidak salah ada aturan untuk technical know-how, ya, untuk alih teknologinya. Semoga itu bisa lebih ditindaklanjuti karena supaya PT LAN lebih kuat dalam teknologinya. Saya masuk ke PLN saja. Saya ingin bertanya, izin pimpinan, berapa Bapak jumlah desa sesungguhnya yang belum terlistriki, Pak? Pak Direktur. Benar ya, Direktur. 6.500 desa. Saya membaca di tirto.id pernyataan Ditjen Ketenagalistrikan 10 Juni 2024, triwulan 1 2024, daerah yang belum berlistrik itu hanya 0,13% atau 112 desa kelurahan. Bapak tadi mengatakan Kemarin kan termasuk yang Pak, izin Pak. kalau yang di Pak Dirjen itu kemarin termasuk yang non PLN. 112 desa. Ya, jadi kalau non PLN itu masuk rasio elektrifikasi nasional. Jadi yang sekarang di bridging dengan PLT SHE, listrik dengan surya yang diberikan ke desa-desa. Itu 112 desa. Iya, itu termasuk yang dihitung
rasio Iya, elektrifikasinya. 112 desa. Ya, Kalau dari Bapak tadi berapa dari Eh, PLN? yang PLN kalau misalkan itu nantinya kan diganti semua dengan PLN, itu totalnya 6.500 desa. 6.500 Iya. desa. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Ada 6.500 desa yang belum teraliri listrik setelah Ya. listrik PLN setelah sekian puluh tahun kita merdeka ya Pak ya. Tentu sama dengan teman-teman Komisi 6 lainnya, untuk urusan listrik desa ini kami memberikan dukungan. Namun Ya. demikian tentu saja seperti yang saya sampaikan pada FGD, terima kasih sudah dilengkapi dengan PMN, data PMN-nya begitu, hanya belum ada data dividennya. PMN 2015 itu 5 triliun, 2016 23,56 triliun, 2019 6,5 triliun, 2020 5 triliun, 2021 5 triliun, 2022 5 triliun, tidak diberi PMN 2023 dan 2024, usulan 3 triliun di 2025. Jadi total PMN yang diterima oleh PLN sebesar 49,81 triliun. 49,81 triliun dengan 49,81 triliun jumlah desa yang dilistriki 7.980 desa. Pemaparan halaman 11 ya Pak ya. 49,81 triliun untuk desa yang di area listrik 7.980 desa begitu. Nah, di sisi lain tadi mengatakan ketika 2023 sampai 2024 tidak keluar PMN-nya maka diputuskan utang ya Pak. Iya. Betul. Global Bond 2022 berapa Pak pinjamnya? Ini soalnya sumbernya kan dari berbagai sumber. Ya, Jadi, dari berbagai sumber. Iya. Intinya ketika PMN itu tidak keluar, tapi program listrik desa harus jalan, akhirnya pinjam. Iya. Ya, pinjam. Pinjamannya total seluruh hutang PLN itu ada 450 triliun. Sudah berhasil dibayar sisa 396 triliun. Kalau kita tidak memberi PMN lagi, maka keputusannya akan utang begitu. Iya, akan Sama dengan teman-teman semalam. Jadi kalau kira-kira dipastikan saja akan diberi PMN itu akan cair atau tidak. Kita desak PMN untuk listrik desa itu cair atau tidak. Jangan seperti blackmail gitu loh Pak. Kalau nggak dikasih PMN, kami akan ngutang. Padahal utang PLN itu udah besar loh, 396 triliun begitu. Di sisi lain, belum terjawab dari pemaparan. Meminta PMN 3 triliun. Tapi dari kunjungan spesifik Komisi 6 untuk kelistrikan IKN di Balikpapan dijelaskan bahwa 2023 sampai 2024 APLN atau anggaran PLN sudah habis 3 triliun untuk IKN. Sampai 2045 nanti dibutuhkan 45 triliun. Dan dikatakan itu akan dari APLN. Sementara anggaran PLN itu sendiri sumbernya juga yang lewat hutang itu sampai 396 triliun. Saya hanya mengingatkan Pak, prediksi sampai listrik di IKN 2045 45 triliun bukan hanya sekedar barangkali kita sudah tidak menjabat. Barangkali kita sudah sama-sama innalillahi Pak. Ya. Lalu ini akan dibebankan pada hutang, tambahan hutang yang luar biasa besar begitu. Saya agak bingung begitu, di sisi lain minta 3 triliun, tapi untuk IKN sendiri pakai APLN menurut staf Bapak yang presentasi, Saudara Robert ya, dan itu dipaparkan pakai PPT, sudah diambil 3 triliun dari APLN. Padahal program listrik desa ini lebih dulu rencananya dari IKN. Jangan-jangan, ini asumsi saya mungkin bisa salah. Jangan-jangan yang seharusnya anggaran untuk listrik desa mesti dipindah dulu untuk IKN. Sampai hari ini permohonan saya untuk memperoleh jawaban
Diambil dari pos mana itu? Anggaran PLN untuk IKN. Dan bagaimana nanti returnnya? Bahkan sampai 45 triliun di tahun 2045 yang barangkali paling tidak saya mungkin sudah innalillahi itu, Pak. Dari mana cara pengembaliannya? Kontribusi besar untuk merusak demokrasi di Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum dipecat oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kali ini Hasyim Asyari dipecat lantaran dibelit kasus asusila. Tapi sebelum itu, Hasyim Asyari sudah berkali-kali harus berurusan dengan DKPP untuk sejumlah kasus yang membuatnya mendapat sanksi. Sekarang, marwah KPU runtuh. Penyelenggara pemilu ini sudah banyak dikritik sejak meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Sirekap hingga mencela KPU ihwal putusan syarat usia calon yang maju pada Pilkada 2024. Masih kuat dalam ingatan kita saat Ketua KPU Hasyim Asyari menjadi khotib sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah 17 Juni 2024. Saat itu Presiden Joko Widodo hadir sebagai jemaah dalam sholat Id itu. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.